Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tanam dan Panen Farm. Inilah kondisi perkembangan tanaman terong Euphyta F1 setelah sekitar 90 hari sejak pindah tanam. Dan hari ini rencananya akan dilakukan pemanenan yang ke-8 kalau tidak salah. Dan proses panen kali ini akan dibantu oleh 2 orang. Harapannya kegiatan panen bisa selesai lebih cepat. Dalam proses pemanenan terong, ada triknya supaya buah mudah terlepas dan pekerjaan jadi lebih ringan. Triknya adalah dengan memetik terong dengan menariknya ke atas, seperti arah jam 12. Intinya, tarik ke atas, jangan sampai ditarik ke arah bawah. Karena jika ditarik ke arah bawah, terong justru akan sulit terlepas. Selain itu, dikhawatirkan tangkai terong bisa patah. Nah, ini dia hasil sementara terong yang baru kita petik. Ini baru sekitar 70 batang atau 2 bedengan saja. Dan sebelumnya saya juga sebenarnya sudah pernah membudidayakan terong, tetapi dengan varietas yang berbeda. Varietas yang saya tanam pada musim sebelumnya adalah Bungo F1 yang dirilis oleh Bintang Asia. Dan kalau dilihat mana yang lebih unggul, sebenarnya masing-masing varietas punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Salah satu kelebihan Bungo F1 yang saya lihat adalah batangnya cukup kokoh. Tanpa lanjaran pun masih kuat menahan beban buah. Sementara itu, Euphyta F1 menurut saya batangnya agak rapuh, tanpa lanjaran atau pagar tali mudah patah saat menahan beban buah. Adapun kelebihan Euphyta F1 menurut saya adalah bobot buahnya yang besar dan berat. Hal ini tentu menguntungkan bagi petani. Salah satu penyakit umum pada terong, apapun varietasnya adalah busuk buah. Penyebabnya juga bermacam-macam. Penyebab paling umum biasanya adalah serangan lalat buah, kadang juga karena jamur, terutama saat musim penghujan. Nah, untuk mengatasi lalat buah, biasanya dilakukan pengendalian menggunakan insektisida yang beraroma cukup menyengat. Sementara itu, untuk mencegah serangan jamur pada musim hujan, tanaman terong perlu diberi kalsium. Fungsinya adalah memperkuat dinding sel pada tanaman. Di lahan yang satu ini, saya tidak hanya menanam terong ungu, saya juga menanam terong lalap, tapi jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 2 bedengan, sekitar 70 batang. Terong lalap yang saya tanam adalah varietas kenari dari Bintang Asia. Jika dibandingkan dengan terong ungu, keuntungan dari terong lalap ini menurut saya tidak terlalu besar, atau mungkin karena harga di daerah saya tidak setinggi di tempat lain. Karena terong lalap ini di daerah saya belum begitu dikenal dan diminati, bahkan harganya hanya sekitar Rp5.000 per kilogram. Kalau diperhatikan, ada beberapa lubang tanam yang kosong, itu karena tanaman sebelumnya sempat tumbang akibat serangan jamur. Karena beberapa pekan setelah pindah tanam, daerah saya diguyur hujan selama beberapa hari. Akibatnya jamur menyerang dari dalam tanah, membuat pangkal batang mengecil dan menjadi rapuh. Sedikit bicara soal cita rasa, terong Euphyta ini menurut saya berbeda dengan Bungo F1. Menurut saya, Euphyta ini tidak semanis Bungo F1 kalau dibakar. Tapi keunggulannya, saat dibakar, Euphyta ini lebih menggoda karena seperti mengeluarkan minyak saat dibakar. Tapi soal rasa, semuanya kembali kepada konsumen. Bagi petani, yang utama adalah terong yang lebih lebat dan mudah dibudidayakan. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa like dan beri kritik maupun masukan untuk perkembangan channel ini lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.